Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puja puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Beliau adalah yang Maha Adil. Beliau memberikan rezekinya kepada semua makhluknya, baik itu muslim maupun tidak muslim, baik itu manusia maupun itu hewan. Dia memberikan semua rezeki kepada makhluk ciptaannya. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang menerang seperti saat ini. Izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Saya adalah Muhammad Rizky Ramadan, Fakultas Pendidikan Agama Islam, semester 5 kelas E. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang dasar-dasar pendidikan akhlak. Mengenai tentang dasar-dasar pendidikan akhlak dan perbedaan antara pendidikan akhlak, pendidikan karakter, pendidikan moral, dan juga budi pekerti. Oke. Untuk yang pertama itu dasar-dasar pendidikan akhlak. Jadi Islam itu merupakan agama yang sempurna, sehingga setiap ajaran yang ada dalam Islam itu memiliki dasar pemikiran. Begitu pula dengan pendidikan akhlak. Adapun yang menjadi dasar dalam pendidikan akhlak adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Yang diantara ayat Al-Quran yang menjadi dasar pendidikan akhlak adalah surat Al-Luqman ayat 17 yang berbunyi, Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Yang artinya, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ulangan surat Al-Luqman ayat 17. Disebutkan dalam tafsir Jalalain, dijelaskan dalam tafsir Jalalain, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan mungkar serta bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu disebabkan amar ma'ruf dan nahi mungkarmu itu. Sesungguhnya yang demikian itu hal yang telah disebutkan itu termasuk hal-hal yang ditentukan untuk diamalkan. Karena mengingat hal-hal tersebut merupakan hal-hal yang wajib. Dan janganlah kamu memalingkan, menurut qiraat yang lain dibaca wala tu'syair, mukamu dari manusia. Janganlah kamu memalingkannya dari mereka dengan rasa takabur, dengan rasa sombong. Mukamu dari manusia, janganlah kamu memalingkannya dari mereka dengan rasa takabur. Janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh, dengan rasa sombong. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, yakni orang-orang yang sombong di dalam berjalan lagi membanggakan diri di atas manusia. Mengingat kebenaran Al-Quran dan Hadis adalah mutlak, maka setiap ajaran yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis harus dilaksanakan, dan apabila bertentangan maka harus ditinggalkan. Dengan demikian, dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Nabi Muhammad, Nabi akan menjamin dan sunnah Nabi akan menjamin seseorang terhindar dari kesesatan. Sebagaimana telah disebutkan bahwa selain Al-Quran, yang menjadi sumber pendidikan akhlak adalah hadis. Hadis itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu perkataannya, perbuatannya, pernyataannya, dan sebagainya. Dengan demikian, maka sesuatu yang disandarkan kepada beliau sebelum beliau menjadi Rasul bukanlah hadis. Hadis memiliki nilai yang tinggi.
setelah Al-Quran. Banyak ayat Al-Quran yang mengupakan tentang kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya. Oleh karena itu, mengikuti jejak Rasulullah SAW sangatlah besar pengaruhnya dan pembentukan pribadi dan watak setiap Muslim sejati. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa ajaran Islam serta pendidikan akhlak mulia yang harus diteladani agar menjadi manusia yang hidup sesuai dengan tuntutan syariat, yang bertujuan untuk kemaslahatan serta kebahagiaan umat manusia. Sesungguhnya menanamkan nilai-nilai akhlak yang sangat mulia kepada umatnya. Sebaik-baik manusia adalah yang paling mulia akhlaknya, dan manusia yang paling sempurna adalah memiliki akhlak al-karimah, karena akhlak al-karimah merupakan cerminan dari iman yang sempurna. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Yang artinya, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kesolihan akhlak. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu agama Islam, merupakan agama yang selalu sempurna untuk seluruh umat manusia sepanjang masanya. Nabi Muhammad SAW merupakan Rasul akhir zaman, Rasul terakhir, dan para penutup para nabi yang diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia tanpa melihat asal, suku, dan bangsanya. Misi Nabi Muhammad SAW antara lain adalah menyempurnakan akhlak manusia. Selanjutnya itu adalah mengenai tentang pengertian pendidikan akhlak. Pada masa sekarang, istilah yang populer dipakai orang adalah tarbiyah. Karena menurut Muhammad Atiyah Al-Abrashi, yang menyangkut keseluruhan kegiatan pendidikan tarbiyah merupakan upaya yang mempersiapkan individu untuk kegiatan yang lebih sempurna. Etika sistematis dalam berpikir, memiliki ketajaman intuisi, giat dalam berkreasi, memiliki toleransi pada yang lain, berkompetensi dalam menguapkan bahasa lisan dan tulisan, serta memiliki beberapa keterampilan. Walaupun dalam Al-Quran tidak disebutkan secara jelas tentang definisi pendidikan, namun dari beberapa ayat dapat ditemukan indikasi ke arah pendidikan sebagaimana disebutkan dalam kumpulan surat Al-Isra ayat 24 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wakhfid lahuma janahadzalli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka mendidik aku waktu kecil. Al-Isra ayat 24. Dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir yang di dalamnya berbunyi, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Perumusan pengertian akhlak timbul sebagai media yang memungkinkan adanya hubungan baik antara khalik dengan makhluk dan hubungan antara makhluk. Perkataan ini bersumber dari kalimat yang tercantum dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, innaka la'ala khuluqin azim. Yang artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Kumpulan surat Al-Qalam ayat 4. Dijelaskan dalam tafsirnya, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, Said Ibnu Akrukubah mengatakan dari Qatadah sehubungan dengan makna firman-Nya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Diceritakan kepada kami bahwa Sa'id Ibnu Hisham pernah bertanya kepada Aisyah tentang akhlak Rasulullah SAW. Maka Aisyah balik bertanya kepadanya, bukankah engkau telah membaca Al-Quran? Said menjawab, benar. Aisyah berkata, maka sesungguhnya akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Abdul Razak telah meriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah, dari Zurairah Ibnu Aufah, dari Sa'id Ibnu Hisham yang mengatakan bahwa ia pernah bertanya kepada Aisyah, wahai Ummul Mukminin, ceritakanlah kepadaku tentang akhlak Rasulullah SAW. Aisyah balik bertanya,
bukankah kamu telah membaca Al-Quran? Aku menjawab, ya. Maka ia berkata, akhlak beliau adalah Al-Quran. Oleh karena itu, makna akhlak memiliki karakteristik, yaitu yang pertama adalah akhlak yang didasari nilai-nilai pengetahuan ilahiyah, yang kedua akhlak yang bermuara pada nilai-nilai kemanusiaan, yang ketiga akhlak yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan. Pendidikan akhlak adalah pendidikan yang mengenai dasar-dasar akhlak dan keutamaan perangai, tabiat yang harus dimiliki dan dijadikan kebiasaan oleh anak-anak sejak analisa sampai ia menjadi seorang mukallaf. Seseorang yang telah siap mengarungi lautan kehidupan, ia tumbuh dan berkembang dengan berpijak pada landasan iman kepada Allah dan terdidik untuk selalu kuat, ingat bersandar, meminta pertolongan, dan berserah diri kepadanya. Maka ia akan memiliki potensi dan respon instinktif di dalam menerima setiap keutamaan dan kemuliaan, di samping terbiasa melakukan akhlak manusia atau suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar dan disengaja untuk memberikan bimbingan baik jasmani maupun rohani melalui penanaman nilai Islam, latihan moral, fisik, serta menghasilkan perubahan ke arah positif. Selanjutnya itu adalah perbedaan antara pendidikan akhlak, karakter, moral, dan juga budi pekerti. Beberapa istilah tentang akhlak, moral, karakter, dan juga budi pekerti sering disinonimkan antara istilah yang satu dengan yang lainnya, karena pada dasarnya semua mempunyai fungsi yang sama, yaitu memberi orientasi sebagai petunjuk kehidupan manusia. Secara sepintas, terminologi pendidikan moral, pendidikan akhlak, dan pendidikan karakter, dan juga pendidikan budi pekerti seolah bermakna sama. Namun jika diselidiki dari akar filosofisnya, ternyata keempat terminologi tersebut memiliki perbedaan. Dalam pendidikan akhlak, kriteria benar dan salah dalam menilai suatu perbuatan merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jika ditelaah lebih dalam lagi terhadap konsep akhlak adalah terbentuknya karakter positif dalam perilaku seorang individu. Karakter positif ini tidak lain adalah penjelmaan sifat-sifat mulia Tuhan dalam kehidupan manusia. Namun demikian, dalam implementasinya, pendidikan akhlak selama ini masih cenderung pada pengajaran right and wrong, seperti halnya pendidikan moral. Pendidikan moral ini lebih cenderung pada penyampaian nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Dengan kata lain, pendidikan moral sangat normatif dan kurang bersinggungan dengan ranah afektif dan psikomotorik. Namun demikian, ini bisa dikatakan sebagai terminologi tertua dalam menyebut pendidikan yang bertujuan mengajarkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan manusia. Lanjutnya, karakter. Karakter itu merupakan titian ilmu pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan tanpa landasan kepribadian yang benar akan menyesatkan, dan keterampilan tanpa kesadaran diri akan menghancurkan. Karakter itu akan membentuk motivasi yang dibentuk dengan metode dan proses yang bermartabat. Karakter bukan sekedar penampilan lahiriah, melainkan mengungkapkan secara implisit hal-hal yang tersembunyi. Karakter adalah watak, sifat, atau hal-hal yang memang sangat mendasar yang ada pada diri seseorang. Hal-hal yang sangat abstrak yang ada pada diri seseorang. Seiring orang menyebutnya tabiat atau perangai. Pendidikan karakter itu memiliki makna lebih tinggi dari pendidikan moral, karena pendidikan karakter tidak hanya berkaitan dengan masalah benar atau salah, tetapi bagaimana menanam kebiasaan tentang hal-hal yang baik dalam kehidupan, sehingga anak peserta didik memiliki kesadaran dan pemahaman yang tinggi, serta kepedulian dan komitmen untuk menerapkan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, karakter merupakan sifat alami seseorang dalam merespons situasi secara bermoral, yang diwujudkan dalam tindakan nyata melalui perilaku baik, jujur, bertanggung jawab, hormat terhadap orang lain, nilai-nilai karakter mulia lainnya. Dari sudut pandang yang lain, bisa dikatakan bahwa tawaran istilah pendidikan karakter ini timbul sebagai bentuk kritik dan kekecewaan terhadap praktek pendidikan moral selama ini. Oleh karenanya, terminologi ini bicarakan ramai sekarang ini adalah pendidikan karakter, bukan pendidikan moral. Walau secara substansial, keduanya tidak memiliki perbedaan yang prinsipal. Dalam kaitannya dengan pendidikan akhlak, pendidikan karakter mempunyai orientasi yang sama, yaitu pembentukan watak, pembentukan karakter. Pandangan bahwa pendidikan akhlak terkesan itu timur dan Islam, sedangkan pendidikan karakter itu terkesan lebih ke barat dan sekuler. Bukan alasan
sebenarnya itu bukan alasan ya untuk buat dipertentangkan oleh kita, dan pada kenyataannya keduanya itu memiliki ruang untuk saling mengisi. Bila sejauh ini pendidikan karakter telah berhasil dirumuskan oleh para penggiatnya sampai pada tahapan yang sangat operasional meliputi metode, strategi, dan teknik, sedangkan pendidikan akhlak syarat dengan informasi ideal dan sumber karakter itu baik, maka memadukan keduanya menjadi satu tawaran yang sangat inspiratif. Hal ini sekaligus menjadi inti poin bahwa pendidikan karakter memiliki ikatan yang kuat dengan nilai-nilai spiritualitas dan religiulitas. Itu adalah budi pekerti. Yang budi pekerti ini merupakan upaya pembentukan, peningkatan, pengembangan, pemeliharaan, perbaikan perilaku dan peserta didik supaya mau dan dapat melaksanakan tugas hidupnya dengan selaras, serasi, seimbang di antara lahir batin, material spiritual, jasmani, dan juga individual. Ya, itu pengertian pendidikan budaya karakter itu menurut Haidar adalah usaha sadar yang dilakukan dalam rangka menanamkan atau menginternalisasikan nilai-nilai moral ke dalam sikap dan perilaku peserta didik agar memiliki sikap dan perilaku yang luhur. Oke. Terus disebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat yang mulai ini merupakan dalil pokok yang paling besar yang menganjurkan kepada kita agar meniru Rasulullah SAW dalam semua ucapan, perbuatan, dan sepak terjangnya. Karena itu Allah SWT memerintahkan kaum mukmin agar meniru sikap Nabi Muhammad SAW. Di dalam perang Ahzab, yaitu dalam hal kesabaran, keteguhan hati, kesiagaan, dan perjuangannya, serta tetap menanti jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala salawat dan salam terlimpahkan kepada beliau sampai hari akhir. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang-orang yang merasa khawatir, gelisah, dan guncang dalam menghadapi urusan mereka dalam perang Ahzab. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yakni mengapa kalian tidak meniru dan mengikuti jejak sifat-sifatnya. Dalam firman selanjutnya disebutkan, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Selanjutnya Allah SWT menyebutkan perihal hamba-hambanya yang beriman, yang membenarkan janji Allah kepada mereka, yang ada pada akhirnya Allah akan menjadikan kesudahan yang baik di dunia dan akhirat bagi mereka. Oke, jadi penjelasan di atas kita bisa dapat menyimpulkan, ya. Ada beberapa poin yang dapat kita simpulkan. Yang pertama itu dasar pendidikan akhlak itu adalah Al-Quran dan hadis. Dan yang kedua itu adalah pendidikan akhlak adalah pendidikan yang mengenai dasar-dasar akhlak dan keutamaan perangai tabiat yang harus dimiliki dan dijadikan kebiasaan oleh anak sejak masa analisa sampai ia menjadi seorang mukallaf. Dan pendidikan akhlak ini juga merujuk kepada Al-Quran dan Al-Hadis, ya. Dan untuk perbedaan pendidikan akhlak, karakter, moral, dan budi pekerti, yang pertama itu adalah pendidikan akhlak, kriteria benar dan salah dalam menilai suatu perbuatan itu merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Pendidikan moral itu lebih cenderung pada penyampaian nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Dan untuk pendidikan karakter itu memiliki makna lebih tinggi dari pendidikan moral, karena pendidikan karakter tidak hanya berkaitan dengan masalah benar atau salah, tetapi bagaimana menanamkan kebiasaan tentang hal-hal yang baik dalam kehidupan. Untuk pendidikan budi pekerti adalah penjelmaan nilai-nilai keagamaan, budaya, dan sosial kemasyarakatan dalam perilaku sehari-hari. Dan sumber yang dijadikan patokan untuk menentukan baik dan buruknya dari istilah-istilah tersebut itu pun berbeda, ya. Untuk akhlak itu pendidikan akhlak itu bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis, ya. Karakter itu bersumber dari akal pikiran atau rasio, sedangkan moral dan budi pekerti itu berdasarkan pada kebiasaan yang berlaku pada masyarakat. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai tentang dasar-dasar pendidikan akhlak, perbedaan pendidikan akhlak, karakter, moral, dan budi pekerti. Sekiranya cukup, mohon maaf jika ada kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.